Bapak Ibu peserta BIMTEK pemenuhan GPK tahap penguasaan keterampilan, pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam melaksanakan identifikasi. Terdapat 3 langkah dalam melaksanakan identifikasi. Pertama, mengunduh lembar kerja identifikasi. Kedua, mengisi bagian A instrumen identifikasi. Ketiga, mengisi bagian B form laporan hasil identifikasi. Langkah pertama yaitu mengunduh lembar kerja identifikasi. Berikut adalah lembar kerja yang dimaksud. Pastikan Bapak Ibu mengunduh lembar kerja yang sama. Langkah kedua yaitu mengisi bagian A instrumen identifikasi. Pada bagian A terdapat 2 subbagian, yakni instrumen screening PDBK dan form instrumen identifikasi PDBK. Pada bagian instrumen screening PDBK, isikan nama sekolah, tanggal screening, dan nama Anda selaku pelaksana sebagaimana berikut. Selanjutnya, lakukan pengamatan pada peserta didik Anda di kelas yang menurut Anda memerlukan layanan pendidikan berkebutuhan khusus. Lebih lanjut, dugaan dapat juga didasarkan atas laporan guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua, hasil belajar, atau hasil rapot siswa. Tuliskan nama, kelas, umur, serta keterangan, yaitu alasan peserta didik diduga mengalami keberbutuhan khusus pada kolom yang tersedia sebagaimana berikut. Selanjutnya, masih pada bagian A, di subbagian form instrumen identifikasi PDBK, isikan identitas peserta didik dan nama Anda terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan identifikasi bersumber dari faktor individu, kemudian isilah kolom kondisi sesuai dengan hasil identifikasi Anda, dan tambahkan keterangan apabila diperlukan. Sebagai contoh, Melody tidak memiliki ketidakmampuan yang berkaitan dengan fungsi motorik kasar, dengan keterangan kemampuan motorik kasar sesuai usianya. Kemudian, lakukan identifikasi hambatan yang berasal dari faktor lingkungan. Uraikan dugaan tersebut. Sebagai contoh, orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi Melody belajar. Langkah ketiga, yaitu mengisi bagian B form laporan hasil identifikasi. Pertama, isikan identitas peserta didik dan nama Anda. Kemudian, uraikan hambatan yang Anda duga dialami peserta didik. Sebagai contoh, kesulitan dalam aspek akademik, khususnya membaca, dapat diduga mengalami disabilitas intelektual. Kemudian, tuliskan penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor personal dan penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor lingkungan. Selanjutnya, ungkapkan penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor kesehatan. Kemudian, pilih kesimpulan yang sesuai. Sebagai contoh, Melody membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus. Selanjutnya, pilih pihak yang ingin Anda libatkan untuk melaksanakan identifikasi lanjut, sebagai contoh dengan psikolog. Jangan lupa untuk membubuhkan nama dan tanda tangan Anda. Demikian Bapak Ibu langkah-langkah dalam melaksanakan identifikasi. Sampai jumpa di video menyusun instrumen asesmen.